Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kekuatan, hidayah, serta taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman kelak. Amin. Kaum muslimin dan muslimat yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan buku Nahwu Dasar. Pada kesempatan kali ini kita akan memulai pelajaran yang pertama dari buku ini, yaitu tentang apa? Tentang pengertian nahwu. Mungkin ada yang bertanya, sebenarnya nahwu itu apa? Nahwu itu bagaimana? Maka kita tuliskan di sini nahwu. Nahwu adalah ilmu yang mempelajari tentang kedudukan kata dalam kalimat dengan melihat harokat akhir dari suatu kata baik yang mu'rab maupun yang mabni. Sehingga dengan belajar nahwu maka kita akan bisa mengetahui kedudukan kata dalam suatu kalimat. Apakah dia sebagai fa'il, subjek atau pelaku, atau dia sebagai maf'ul bih, objek yang dikenai pekerjaan, atau yang lainnya dari kedudukan yang ada dalam kalimat bahasa Arab. Dan kedudukan tersebut terwakili dengan harokat akhir dari kata tersebut. Ketika berupa kata yang mu'rab bisa mengalami perubahan. Misal, ketika sebagai fa'il maka berharokat dhammah, rofa. Dan ketika sebagai maf'ul bih maka berharokat fathah, nasab. Contoh dalam kalimat Roja'a Muhammadun. Muhammad telah pulang. Maka kata Muhammadun dibaca dengan dhammah karena dia adalah fa'ilnya. Kemudian contoh yang dibaca dengan fathah. Contoh yang lainnya, ro'a itu Muhammadan. Saya melihat Muhammad. Dibaca dengan fathah. Kenapa? Karena dia adalah maf'ul bihnya. Dan juga kata Muhammad suatu saat bisa menjadi dibaca kasroh. Misalnya ketika dia didahului oleh huruf ala. Contoh salamtu ala Muhammadin. Saya telah mengucapkan salam kepada Muhammad. Dan contoh yang mabni tidak bisa mengalami perubahan adalah isim isyarah. Kata tunjuk misal lafaz dalika. Apa sih artinya dalika? Dalika gue itu kayak gitu. Yang tidak bisa mengalami perubahan adalah isim isyarah, katanya tunjuk asal lafaz dalika atau itu. Contoh dalam kalimat roja'a dalika, orang itu telah pulang. Ro'a itu dalika, saya melihat orang itu. Salamtu ala dalika, saya telah mengucapkan salam kepada orang itu. Maka pada contoh di atas dalika tidak berubah karena dia adalah mabni. Berbeda dengan Muhammad. Ya, mungkin pembahasan nahwunya sekian dulu. Apabila ada kesalahan itu datangnya dari anak pribadi dan dari syaitan, dan apabila ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.